Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nopriliandra, NIM 19026078. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi preservasi dan konservasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu untuk lemari dan rak. Kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Dan yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari kata Latin. Audio dari kata audir yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti kata melihat. Macam-macam slide ada 4. Yang pertama ada letter slide, yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, dan yang keempat proyektor untuk slide. Pemeliharaan slide, yaitu yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembaban. Ketiga, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Keempat, hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Keempat, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Keenam, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. 7. Kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Selanjutnya, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunanya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat digunakan sebagai tinta. Adapun macam-macam tinta, yang pertama tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang ketiga ballpoint. Syarat yang diperlukan bagi tinta, yang pertama menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Dan yang keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Materi selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama ada menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji.
menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang perekat. Ada cara untuk menambal bahan pustaka sebagai berikut. Pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Ketujuh, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kedua ada menyambung. Ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, antara lain: pertama, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Tiga, tarik kertas sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan rig pen yang telah dicelupkan dalam air. Keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Keenam, dapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Ketujuh, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pembarat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Kedelapan, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pembarat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Ketiga, ada penjilitan. Penjilitan adalah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan RI, penjilitan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: pertama, dengan sambul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Keempat, ada penyiangan. Penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruangan penyimpanan khusus. Kedua, menghapus atau memusnahkan pustaka. Ketiga, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain. Keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan dengan perpustakaan lain. Bahan perpustakaan yang perlu siang untuk itu sangat diperlukan pedoman penyiangan. Antara lain: pertama, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak relevan dengan program perguruan tinggi. Kedua, bahan perpustakaan yang isinya sudah usang. Ketiga, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak ada edisi terbarunya. Keempat, bahan perpustakaan yang sudah jumlah eksemplarnya terlalu banyak. Dan yang kelima, bahan perpustakaan yang fisiknya sudah sangat rusak. Selanjutnya ada stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk: pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan. Kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Dan yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Materi selanjutnya yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Pengertiannya: pelestarian bahan pustaka adalah melalui kegiatan penjilitan bahan perpustakaan. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul.
penjilitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Adapun tujuan penjilitan, yang pertama mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, yang kedua mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya seperti robek, hilang, terkena jamur, atau halaman yang tidak beraturan. Dan yang ketiga memudahkan penggunaan bahan pustaka, mudah dibolak-balik. Pengertian penjilitan. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Istilah dan definisi dalam kegiatan penjilitan yaitu ada bahan penutup, sampul atau cover, blok buku, jahit lewat lipatan, jahit samping, jilid ulang, kertas berbuffer, kuras atau cutter, dan lembar pelindung. Untuk menyiapkan penjilitan, pertama ada penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau cutter. Kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter itu digabungkan menjadi buku. Bahan atau sarana penjilitan. Pertama ada kertas. Macam-macam kertas, ada kertas kongu carrier, kertas board, kertas millboard, kertas marmer atau marble paper, bakram dan linan. Kedua, alat penjilitan atau mesin-mesin. Macam-macam penjilitan yaitu mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board atau kacip, mesin bor atau pembuat lubang, pres buku atau koran, jarum jahit, gunting, penggaris, dan lain-lain. Jenis-jenis penjilitan yang pertama ada jilid hardcover, jilid soft cover, jilid kaye, jilid dengan tanda atau signature binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Materi selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi ada terbagi menjadi dua. Pertama, mikrofilm. Bentuk mikro dapat berupa gulungan mikrofilm, mikrofis, aperture card 77 mm, ultrafis, dan micro opaque. Kedua ada CD-ROM atau compact disc read only memory. Selanjutnya ada materi prosedur alih media. Pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Alasan alih media, informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Keuntungan alih media. Pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Kedelapan,
Penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Prosedur alih media. Pertama, ada koleksi buku. Cara-caranya yaitu scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. File dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Kedua, ada majalah. Cara-caranya yaitu scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama. Kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya untuk artikel-artikel berikutnya. Standar penamaan file. Pertama, ada koleksi buku. Penamaan file buku adalah sebagai berikut. Contohnya, nama direktori, penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF. Contohnya, Bali, garis miring 2008, garis miring PAN 1, titik PDF. Artinya, buku terbitan BPTP Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan atau PAN dengan urut buku nomor 1. Selanjutnya koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding yaitu nama penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF. Contoh, BBP2TP, garis miring 2008, garis miring Pro 1, garis 5. Artinya, proceeding terbitan BBP2TP tahun 2008 pada proceeding buku 1 dengan nomor urut artikel nomor 5. Selanjutnya koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan buku. Proceeding yaitu nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file edisi khusus PDF. Contoh, Kalsel, garis miring 2008, garis miring Eko 801, titik PDF. Artinya, buku atau proceeding terbitan BPTP Kalsel tahun 2008, volume 1, edisi khusus tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Selanjutnya koleksi majalah. Penamaan file untuk majalah atau jurnal hasil digitasi adalah sebagai berikut. Nama file maksimal tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaan sebagai berikut. Nama direktori majalah, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Contoh, Agricam, garis miring 2008, garis miring 1120801 PDF. Artinya, jurnal Agricam tahun 2008 volume 1, nomor 12 tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Selanjutnya koleksi TTG. Pertama ada koleksi brosur. Contohnya seperti yang bisa dilihat pada slide berikut. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.